Mas Gibran, terakhir Anda disebut memanfaatkan ataupun melihat peluang aji mumpung ini sepanjang Pak Jokowi masih menjabat, jadi Anda ikut jalan tol aja, ikut Pilgub 2024. Ya, yang namanya jalan tol, jalan berlubang, ini semua kompetisi. Oke. Sekarang sekali lagi saya objektif, sebutkan aja nama-nama anak-anak tokoh nasional yang pernah gagal dalam kompetisi. Coba sebutkan namanya, berani nggak? Ini semua kompetisi, bisa menang, bisa kalah. Bukan karena masalah anaknya ini, anaknya itu. Ini kompetisi, bisa kalah, bisa menang. Nggak ada yang seperti itu. Good job! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dan jujur saja, saya jadi kepikiran dengan jawaban Gibran tersebut. Apa jangan-jangan Gibran ini sengaja ingin menyindir AHY? Ya, karena AHY ini kan pernah gagal menjadi gubernur DKI Jakarta. Memang ya, kalau diperhatikan, gaya seorang Gibran ini cuek dan apa adanya. Seakan-akan dia ini gak peduli orang lain mau ngomong apa. Gibran juga terlihat tidak membutuhkan pencitraan. Terserah orang mau menilai seperti apa, yang jelas semua orang bisa menilai dari hasil kinerjanya. Mungkin begitulah yang ada dalam pikirannya. Dan tentu ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Anies Baswedan. Ya, tapi tenang, dalam kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas soal mantan gubernur pilihan geng 212 itu. Di sebuah acara televisi, Gibran dituding lagi aji mumpung maju di Pilgub Jateng atau DKI karena memanfaatkan bapaknya yang masih menjabat sebagai presiden. Setelah ketika Gibran diwawancarai terkait rencananya yang ingin maju di Pilgub Jawa Tengah atau Pilgub DKI Jakarta. Jadi Gibran ini dituding lagi aji mumpung untuk maju di Pilgub Jateng atau DKI. Karena apa? Karena dia ini dianggap ingin memanfaatkan bapaknya yang masih menjabat sebagai Presiden RI. Ya, tapi ketika kita mendengar jawaban Gibran, presenternya ini pun terlihat langsung terdiam. Luar biasa sekali kan. Memang Gibran ini bisa dibilang ya suka ceplas-ceplos kalau ngomong. Dan apa yang disampaikan oleh Gibran itu memang benar adanya, bahwa pemilu itu adalah kompetisi, siapa saja bisa kalah dan bisa menang. Bahkan anak pejabat atau mantan presiden juga tidak bisa menjamin menang. Ya, misalnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Nah, AHY ini dulu pernah kalah di Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Padahal ya bapaknya ini adalah mantan presiden ke-6. Bahkan AHY juga pernah gagal menjadi cawapres pada Pilpres 2019 lalu. Jadi apa yang disampaikan oleh Gibran itu memang fakta dan ada contohnya. Selain itu, ada banyak sekali pembangunan yang dilakukan selama Gibran menjabat sebagai wali kota Solo. Jadi wajar jika Gibran kemudian mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan dari pertemuan tersebut ya, kemudian muncullah banyak pertanyaan di masyarakat. Apakah benar bahwasanya Gibran ini akan maju di Pilgub Jawa Tengah? Atau Gibran justru akan maju di Pilgub DKI Jakarta? Yang jelas ya, kalau menurut analisis saya, Gibran tidak akan maju lagi untuk menjadi calon wali kota Solo. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena Kaisang Pangarep, adiknya Gibran, kemungkinan besar ini akan maju untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Jadi Kaisang kemungkinan ini akan terjun di dunia politik dan memulai karir politiknya untuk menjadi wali kota Solo. Bahkan Nasdem sendiri juga telah menawarkan diri. Jika benar Kaisang ingin terjun di dunia politik, maka Nasdem siap untuk menampung. Gercep sekali memang Nasdem ini. Ya. Tapi ketika mendengar jawaban Gibran, presenternya pun langsung terdiam. Gibran memang dikenal suka ceplas-ceplos, dan apa yang disampaikan Gibran memang benar. Ya, kali ini saya lebih tertarik untuk membahas pertemuan antara Gibran dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ada yang menarik antara pertemuan Gibran dengan Prabowo Subianto di Solo kemarin.
Jadi pertemuan tersebut berlangsung saat kunjungan kerja Prabowo untuk menyerahkan kendaraan dinas bagi Bintara Pembina Desa atau disebut dengan Babinsa di Koramil Serengan 03 Solo. Saat pertemuan tersebut, Prabowo bahkan secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Gibran. Nah, dukungan tersebut adalah terkait rencana Gibran untuk maju di bursa calon gubernur pada tahun 2024 nanti. Jadi ada dua pilihan untuk Gibran, mau maju di Pilgub Jawa Tengah atau maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, dukungan ini saya kira bukan tanpa alasan, karena Gibran punya modal kuat saat memimpin kota Solo. Asal tahu saja, selama Gibran memimpin, ekonomi Solo naik 5,75%. Padahal ya, ketika di awal-awal memimpin, pertumbuhan ekonomi Solo minus 1,74%. Bahkan Gibran juga telah menyarankan agar Kaisang ini melakukan sowan atau menghadap Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila benar Kaisang ingin maju di bursa calon wali kota Solo, maka kemungkinan besar Gibran tidak akan maju di Pilgub Jawa Tengah. Bisa jadi Gibran ini akan lebih tertarik untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, mengapa bisa begitu? Karena secara psikologis Gibran tentu akan merasa pekewuh atau tidak nyaman jika nanti harus berkarir bersama-sama di Jawa Tengah bersama dengan adiknya. Jadi kemungkinan dia akan jauh lebih memilih bertarung di DKI Jakarta. Ya, meskipun pertarungan di DKI Jakarta ini akan jauh lebih berat ketimbang pertarungan di Jawa Tengah. Nah, berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh CSIS pada tanggal 29 Maret hingga 12 April 2022, Gibran ini hanya mampu bertengger di posisi ke-7 dalam simulasi 10 nama cagup yang diajukan. Bahwa pemilu itu adalah kompetisi, siapa saja bisa kalah atau menang. Bahkan anak pejabat atau mantan presiden juga tidak menjamin bisa menang. Misalnya AHY. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kemungkinan besar Kaisang ini tidak akan menggunakan kendaraan politiknya melalui Partai Nasdem. Ya, meskipun Nasdem sendiri telah menyatakan siap menggelar karpet biru untuk menyambut Kaisang. Dan kalaupun benar Kaisang akan terjun di dunia politik, kemungkinan besar dia akan masuk melalui Partai PDI Perjuangan. Nah, terkait kabar Kaisang yang akan terjun di dunia politik, hal itu telah diungkapkan sendiri oleh Gibran. Ya, meskipun Gibran sendiri belum menyampaikan secara eksplisit terkait keinginan Kaisang untuk maju sebagai calon wali kota Solo atau tidak. Namun jika dilihat dari sinyal-sinyal yang ada saat ini, menurut saya jabatan wali kota Solo adalah yang sedang diincar oleh Kaisang. Ya, selain itu dari sisi kuasanya juga sangat-sangat powerful. Bisa dibilang mau apapun tinggal tunjuk jari saja, tinggal perintah saja ke wali kotanya dan dijamin tidak akan ada yang berani untuk membantah. Nah, sekarang gimana mau membantah coba? Semua wali kota dipilih dan dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta. Ya, kalau wali kotanya berani macam-macam, ya tinggal dipecat sajalah. Nah, tapi jika Gibran terjun ke DKI Jakarta, saingannya ini sangat berat. Karena di sana ada nama Ridwan Kamil. Ya, meskipun RK belakangan ini masuk dalam bursa calon wakil presiden, namun ada kemungkinan besar RK akan dipersiapkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Ya, kita tahulah baru-baru ini RK telah resmi menjadi kader Partai Golkar. Bahkan RK langsung diberikan jabatan sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jadi kalau benar RK disiapkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, maka Gibran akan jauh lebih sulit untuk memenangkan pertarungannya. Jadi dari 10 nama tersebut, Ridwan Kamil menduduki posisi pertama, sedangkan posisi kedua dan ketiga diduduki oleh Erick Thohir dan Tri Risma. Ya, tapi terkait pilihan Gibran untuk maju di Pilgub 2024 nanti, tentu semua itu akan tergantung dari perintah atau saran Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi misal perintahnya di Jawa Tengah, ya otomatis Gibran ini akan di Jawa Tengah. Begitu juga sebaliknya, kalau perintahnya ke DKI Jakarta, ya Gibran dipastikan akan ke DKI Jakarta. Tapi sekali lagi, menurut saya kemungkinan besar Gibran ini akan terjun ke DKI Jakarta.
Ya sekarang siapa yang nggak tertarik untuk maju di Pilgub DKI Jakarta? Lawong dari sisi anggaran saja atau pendapatan daerah, DKI Jakarta itu paling besar di Indonesia. Jadi kalau dengan anggaran yang sebesar itu, maka mau membangun apapun tentu sangat mudah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi